Melanjutkan dari chapter sebelumnya, terlihat kalau ada sekelompok goblin yang keluar dari reruntuhan. Aku tidak menduga goblin akan datang dari reruntuhan, apa situasinya sudah berbeda dari game. Kalau aku tidak sembunyi di tempat persembunyian, aku pasti sudah dibunuh, tapi bagaimana pengaruhnya jika aku melarikan diri? Apa yang harus aku lakukan? Kembali dan membuat rencana barukah? Tidak, kalau jumlah goblinnya bertambah, aku tidak akan sanggup. Tapi kalau seseorang mengetahuinya, maka pasti akan dibentuk tim penakluk, dan gulungannya akan diambil. Kenapa skenarionya bisa berubah? Tenanglah wahai diriku, tenanglah sedikit, ambil nafas panjang, jangan mundur. Kenapa aku tidak mengambil gulungannya sekarang? Aku takut kalau di sana sudah tidak ada. Baiklah, aku percaya skill cheat dalam game Otome. Alan yang masih menggunakan skill penyembunyiannya, dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam reruntuhan itu melewati para goblin. Berpindah di ruang bawah tanah reruntuhan. Ternyata ada cahaya di sini berkat lumut yang bercahaya. Tentu saja obor tidak akan berguna, beruntungnya di sini ada lumut ini. Dan, ini sangat sempit. Aku harap tidak ada goblin di bawah sini. Ini dia, di ruangan kecil ini. Gulungan Scroll of Appraisal seharusnya ada di sini. Namun Alan dikejutkan dengan apa yang dia lihat, kalau ini berbeda dengan yang ada di game. Apa ini? Seharusnya hanya ada gulungannya saja di sini. Bahkan ini saja sangat berbeda dari gamenya. Kenapa? Nampak ada satu goblin tepat di belakang Alan. Alan yang terkejut pun menahan napasnya agar tidak ketahuan. Dan kemudian goblin itu melewati Alan, lalu meletakkan harta rampasannya. Benar, ini seharusnya adalah ruangan harta yang dibawa oleh para goblin. Tapi, tata letaknya tidak seperti yang ada di game. Beberapa bagian dalam naskah sudah dirubah. Kenapa bisa begitu? Lalu goblin itu hendak pergi dari tempat itu, namun saat lewat di depan Alan, goblin itu seperti mencium aroma yang asing. Goblin itu terus dan terus mengendus, karena merasa ada sesuatu yang asing. Kemudian goblin itu menghembuskan napasnya lewat mulut tepat di depan wajah Alan. Kemudian datang satu goblin lagi yang membawa pentungan, goblin itu lalu memukul kepala goblin satunya, dan kedua goblin itu pun pergi dari sana. Alan pun bisa bernapas dengan lega kembali. Phew, akhirnya mereka pergi menjauh. Apakah ini karena aku pergi ke sini untuk menemukan gulungan? Beberapa benda di reruntuhan ini sepertinya berbeda dari game aslinya. Dan membuat skenarionya berubah. Tapi beruntungnya, aku bisa menemukan gulungannya. Akhirnya, ini dia yang aku cari. Karena disembunyikan di bawah tanah, jadi para goblin tidak menyadarinya. Setelah mendapatkan gulungannya, Alan kemudian berusaha keluar dari reruntuhan itu. Lalu sesampainya Alan di luar dan meninggalkan reruntuhan itu. Akhirnya aku bisa kembali hidup-hidup. Akuilah, aku harus mendapatkan appraisal ini. Jika seseorang sampai menyadariku, maka semuanya akan bermasalah. Dan akhirnya Alan berhasil mendapatkan skill keduanya yaitu, appraisal. Akhirnya aku dapat appraisal, dengan begitu rencanaku sudah maju selangkah lagi. Baiklah, selanjutnya adalah membersihkan saluran air. Dan 2 minggu kemudian, terlihat Alan yang baru saja datang ke guild, dan melihat kalau orang-orang di sana terlihat sedang sangat sibuk. Paman, oh Alan. Ada apa? Apa yang terjadi hari ini? Itu karena kami menemukan sebuah sarang goblin di sebuah labirin kuno, yang terletak di timur laut. Kalau kita tidak melakukan apapun, jumlah dari mereka akan meningkat dan akan menjadi ancaman besar, jadi semuanya berkumpul untuk membuat tim penaklukkan goblin. Aku tahu, mengambil gulungannya kemarin adalah keputusan yang bagus. Tidak, gulungan yang dikubur di bawah tanah tidak akan bisa ditemukan oleh para goblin atau tim penakluk. Itu bisa jadi rencana untuk Emi untuk bisa mendapatkannya. Lalu Alan bertanya lagi ke si botak. Walaupun demikian, dari sekarang apakah ada hal lain yang akan terjadi? Karena harta karun, para goblin telah berkumpul di sekitarnya, dan kali ini pedagang lagi. Tapi untukmu ini masih terlalu cepat, kau masih harus membersihkan saluran air lagi hari ini. Aku tahu, maksudku, apakah kau juga bergabung ke dalam tim penakluk juga? Tidak, aku hanya melaporkannya. Karena aku sudah berhenti menjadi seorang petualang. Berhenti, meski kau terlihat cukup kuat.
Itu karena aku belum pernah menunjukkanmu sesuatu. Lalu si botak menunjukkan tentang kaki palsunya, dan dia menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Ketika aku sedang bekerja, para orc memanah lututku. Ada racun yang terkandung pada ujung panah, jadi aku harus menggunakan kaki palsu sebagai pengganti kaki asliku yang diamputasi. Berkeliling atau rutinitas harian akan baik-baik saja. Tapi untuk bertarung dengan anak muda zaman sekarang itu sedikit sulit. Dan ini adalah produk yang dibuat dengan sihir, dan dibuat dari kulit dan baja yang berkualitas tinggi, terlihat mahal kan? Tapi nanti kau akan bisa mengayunkan pedangmu, kalau tentang berpedang aku bisa mengajarimu nanti. Terima kasih paman. Lalu seseorang memanggil si botak ketua guild, ternyata namanya adalah Adolf. Bos Adolf, bisakah kau menunjukkan peta ini untukku? Tentu, semua orang sudah melihat rute menuju reruntuhan tapi, ayo kita kirim tim ekspedisi ke hutan ini, itu bisa jadi tempat berburu. Setelah pensiun pun dia masih sangat dapat diandalkan dan dipercaya semua orang. Sungguh petualang yang patut dicontoh. Lalu berpindah di dalam selokan. Aku masih harus membersihkan saluran air seperti biasanya. Aku sudah mendapatkan appraisal. Target selanjutnya adalah alkemi. Berpindah di rumah, terlihat Alan yang sudah bersiap-siap. Baiklah, Alan, bukannya kau libur hari ini? Apa kau akan pergi keluar? Iya, aku ingin membeli beberapa barang. Aku akan pergi sampai sore, dah ibu. Ya, berpakaian rapi berarti, dia pasti sedang pergi berkencan, kiki-kiki. Di jalan Alan pun menjelaskan, gulungan Scroll of Alchemy adalah benda yang dapat dibeli dengan uang di dalam game ini. Harganya sekitar 15 juta sen, ngomong-ngomong aku saat ini hanya punya 5 juta. Jika kau tidak membayar maka kau tidak akan mendapat uang sebanyak itu, bisa dibilang itu adalah barang pay to win. Jika itu adalah item pay to win, bagaimana bisa aku mendapatkan uang yang cukup untuk membelinya? Ada beberapa pedagang menjual sesuatu di jalan dari pasar ini. Skill appraisal yang kudapatkan dari reruntuhan seharusnya berguna di sini. Alan pun melihat-lihat setiap barang yang dijual di pasar itu dengan menggunakan skill appraisalnya, dan menemukan suatu barang yang cukup langka. Tuan anting-anting ini, aku hanya punya satu buah saja, apa kau akan memberikannya untuk pacarmu? Tidak, aku hanya penasaran produk macam apa ini. Itu sebelumnya milik istri seorang saudagar, dan karena hutang dia menggadaikannya padaku. Memberikan anting hanya satu buah akan membuat seorang gadis membencimu loh, kau tahu. Kalau begitu berikan aku ini. Ya sudah, tapi apa kau yakin? Bagaimana kau akan memberikan ini kepada seorang gadis? Ucap pedagang ini yang terus bertanya kepada Alan. Menurut penilaian sebelumnya, anting yang cukup langka itu memiliki harga jual 300.000 sen, tapi di sini Alan mendapatkannya dengan harga 2.000 sen. Kemudian Alan membeli anting itu dengan kartu guildnya. Setelah selesai Alan pun meninggalkan tempat itu, dan menjelaskan rencananya yang bisa membuatnya untung. Aku akan menjual anting ini kepada petualang lain atau pedagang. Jika aku menjual setengah harga, aku akan mendapat keuntungan. Singkatnya aku harus bersaing. Jika sebuah benda itu seperti benda yang kutemukan hari ini muncul lagi, jika beruntung aku akan mendapatkan uang yang cukup dalam sekali jalan, yang menurutku tidak akan aku lakukan. Tapi aku akan mencoba yang terbaik dengan teknik ini, sampai aku bisa mendapat 15 juta sen. Sementara tetap lanjut membersihkan saluran air. Berpindah di guild, Alan menunjukkan barang yang didapatnya di pasar kepada Adolf. Apa ini? Sebuah anting dan sepasang sarung tangan. Aku berencana untuk menjualnya. Tapi aku ingin kau memeriksanya terlebih dahulu. Di mana kau mendapatkan ini semua? Di pinggir jalan, mereka menjualnya seharga 3.000 sen. Baiklah, aku akan mengecek semuanya. Kemudian Adolf melihatnya satu persatu, tahu kalau barang yang dibawa Alan ini bukanlah barang biasa. Adolf kemudian memanggil seorang ahli untuk menilainya. Oh, ini adalah anting kekuatan, dan sarung tangan anti api. Semua ini benar-benar asli. Alan, kau bilang kau ingin menjualnya kan? Jika kau menjual semuanya ada kemungkinan kau akan menjadi target dari orang jahat. Untuk menghindari itu, guild akan membelinya dengan harga yang sesuai. Dan Alan pun mengiyakannya, aku akan menyerahkannya padamu. Dimengerti?
Aku akan mempersiapkan semuanya. Alan dengar, kau mungkin beruntung saat ini tapi, kecerobohan akan menyebabkan kegagalan. Iya, aku mengerti. Tapi paman, ada satu hal lagi yang aku mau kau lakukan. Alan kemudian meminta Adolf untuk mengajarkannya menggunakan pedang. Bukan seperti itu. Ayunkan lebih keras. Berdiri tegak. Jangan getarkan pedangnya seperti itu. Berdiri lebih tegap, tebas lebih keras dan tajam. Dengan tegas Adolf mengajarkan Alan menggunakan pedang. Jangan pikir dengan hanya punya senjata bisa membuatmu kuat. Kau perlu menguasai senjata yang kau pakai untuk menjadi lebih kuat. Contohnya, jika kau punya pedang sihir yang bisa memotong apapun, bisakah kau mengatakan kalau kau menjadi lebih kuat? Dengar bocah, tidak peduli apa senjata yang kau pakai, tapi bagaimana kau menggunakannya itu yang akan menentukan segalanya. Kau hanya akan menjadi lebih kuat jika kau menguasai senjata yang kau gunakan. Untuk itu kau tidak boleh berhenti dari latihanmu ini. Seperti yang dia katakan, aku berpikir aku bisa curang menggunakan skill yang aku dapat. Tadi jika aku tidak punya kekuatan, aku sangat mungkin untuk kalah dalam sebuah pertarungan. Kembali Adolf dengan ketegasannya, menyuruh Alan untuk lari mengelilingi ruangan. Jika kau mengerti, kalau begitu lari 100 putaran mengelilingi ruangan. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan pembentukan tubuhmu dan membangun kebugaranmu. Ayo segera mulai. Apa kau sudah lelah? Jika seperti itu kau tidak akan bisa melindungi orang yang kau sayang. Jika kau adalah seorang lelaki maka tunjukkan kejantananmu. Setelah kau selesai lalu ayunkan pedangmu 100 kali. Terlihat juga Nona Monica si nice body yang datang untuk menyemangati Alan. Pada tingkatan ini kau bahkan tidak akan bisa mengalahkan segerombolan kelinci. Latihan kita berakhir sekarang, kita akan melanjutkannya besok. Baik, kata Alan yang terkapar kelelahan. Pada tingkatan ini aku tidak akan bisa melindungi apa yang ingin kulindungi. Itu benar, jika aku tidak berubah aku tidak akan bisa menyelamatkan ibu maupun Anastasia. Alan pun membulatkan tekadnya dan mengatakan aku tidak akan kalah. Lalu hari demi hari pun berlalu. Alan pun tetap melanjutkan latihannya berpedang. Juga terus mencari barang-barang yang bernilai di jalanan pasar, sambil terus membersihkan saluran air. Lalu kemudian, terlihat Alan yang saat ini sudah berumur 11 tahun, dan juga uang yang dikumpulkannya sudah mencapai 15 juta lebih. Dan chapter 3 pun selesai, terima kasih.